Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan sedikit dari pengetahuan saya, yaitu tentang praktik demokrasi di Indonesia. Apa sih praktik demokrasi di Indonesia itu? Mari kita belajar bersama. Pada dasarnya demokrasi yaitu berasal dari kata Yunani yang demos yaitu artinya rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Bisa disebut juga pemerintahan, bisa juga kekuatan atau kedaulatan. Itu bisa diartikan dari kratos. Dan demokrasi menurut para ahli, yaitu menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, menurut Harris Hodge, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Dan ada juga yaitu menurut saya mengutip dari Aristoteles. Menurut beliau, demokrasi yaitu suatu kebebasan. Kebebasan yang dimaksud yaitu setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam berbagai kekuasaan. Nah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu potret sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat kita simpulkan yaitu masyarakat yang mempunyai peran penting terhadap pemerintahan. Sedangkan manfaat dari demokrasi yaitu kesetaraan sebagai warga negara. Yang dimaksud yaitu tanpa ada pengecualian atau tebang pilih untuk kepentingan masyarakat itu harus merata, harus seimbang ya, harus adil. Nah, itu bisa dikatakan demokrasi. Nah, ada juga memenuhi kebutuhan umum. Nah, itu mungkin kebutuhan umum yang harus merata, yang kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, pluralisme dan kompromi, pembaruan kehidupan sosial. Nah, jadi untuk pembaruan kehidupan sosial yang dimaksud yaitu di mana masyarakat harus bisa merasakan dampak dari pemerintahan yang menganut demokrasi, yaitu harus adanya pembaruan di lingkup masyarakat. Contoh misalkan jika ada jalan-jalan rusak, itu mungkin juga harus diperbarui ya oleh pemerintah, tidak hanya untuk masyarakat perkotaan saja yang dilihat. Jadi untuk yang di desa-desa harus juga merasakan ya pembaruan yang terjadi. Dan ini ciri-ciri demokrasi yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Jadi untuk pemerintahannya tidak itu aja. Dan yang nomor 2 yaitu anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Nah, jadi warga masyarakat itu berhak menempati jabatan-jabatan tertentu tanpa maksudnya tidak hanya orang itu aja. Nah, dan selanjutnya yaitu adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi yang dimaksud yaitu opposite itu harus ada untuk melihat atau mengkoreksi kinerja pemerintah itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, untuk masyarakat yang tidak mengikuti pemilu itu juga hak beliau menjadi golput. Cuman untuk pemerintah sendiri bagaimana caranya menggalakkan bagaimana caranya menghilangkan yang namanya.
Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Jika sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri demokrasi, nah ini ciri-ciri kepribadian orang yang demokratis, yaitu satu, menerima orang lain, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru, bertanggung jawab, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ras, suku, dan agama. Emosinya terkendali, menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Jadi dia tidak semena-mena atau tidak seenaknya sendiri hidup bermasyarakat. Nah, menerima orang lain yang dimaksud ini seperti itu, menerima pendapat atau ide-ide dari orang-orang yang terdekat, orang lain, tetangga atau siapa itu jika ada di masyarakat. Bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, bertanggung jawab atas apa yang dia bicarakan. Toleransi. Nah, kalau toleransi sendiri mungkin untuk teman-teman di lingkungan mungkin sudah pernah ya, ada juga yang toleransi terhadap agama. Kan ada nih di masyarakat yang agamanya tidak, contoh tidak hanya muslim. Itu kita juga tetap menjaga persaudaraan, tetap menjaga pembicaraan, emosi-emosinya yang terkendali, menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Nah, jadi untuk ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian yang demokratis yaitu menaruh kepercayaan. Dan selanjutnya prinsip demokrasi, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang teliti dianjur, adanya hak dipilih dan memilih, adanya kebebasan mengakses informasi, adanya kebebasan masyarakat pendapat tanpa ancaman. Nah, ini yaitu adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. Jadi pemerintah berhak mengontrol masyarakat berhak mengontrol keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah. Jadi kita masyarakat harus bisa mengontrol atau bisa juga mengoreksi keputusan-keputusan yang diputuskan oleh pemerintah. Dan juga adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Nah, untuk pemilihan pemimpin, presiden atau siapa itu diharuskan adanya pemilihan yang teliti dan jujur tanpa ada menghilangkan surat suara atau membuat ini ya, maksudnya dalam artian ada pemilihan yang jujur ini untuk pemilihan pemimpin yang tidak ada kecurangan. Dan selanjutnya yaitu adanya hak dipilih dan memilih. Nah, sebagai masyarakat yang menganut sistem demokrasi, yaitu kita sebagai masyarakat kita berhak memilih pemimpin kita, dan kita juga tidak menutup kemungkinan kita juga berhak dipilih oleh rakyat. Jika kita merasa mampu untuk menjadi pemimpin, kita juga mendapatkan hak itu, mendapatkan hak dipilih untuk rakyat sendiri. Nah, dan selanjutnya yaitu adanya kebebasan mengakses informasi. Nah, kita sebagai masyarakat, kita punya hak untuk mengakses semua informasi kita butuhkan. Misalkan di kantor-kantor atau di instansi-instansi itu kan kita akan menggalakkan tentang keterbukaan, transparansi. Nah, kita juga berhak tahu apa yang dilakukan, terus pengeluaran apa, apalagi yang ditujukan untuk masyarakat. Nah, kita harus tahu untuk apa dan bagaimana dan dari mana, itu kita harus tahu. Yang saya maksud yaitu kita harus tahu, misalkan nih contoh,
pengalokasian dana desa. Nah, itu kita wajib tahu atau kita harus tahu dana desa ini untuk apa dan untuk siapa, kita sasarannya siapa, kita juga harus tahu. Terus adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di Indonesia. Banyak politisi-politisi atau pengamat-pengamat politik itu mengkritik pemerintah, namun dapat bukan ancamannya, tapi dari jawaban itu sangat disayangkan sekali. Yang bisalah kita lihat untuk yang pengkritik pemerintah, bahkan sekarang juga sudah ada undang-undang yang tidak boleh menghina pemerintah, menghina presiden gitu kan ya. Namun kita juga harus pintar untuk melihat itu kita mengkritik atau menghina. Nah, itu harus bisa kita membedakannya. Jenis-jenis demokrasi. Nah, ada beberapa jenis demokrasi di Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat, demokrasi liberal, DPR, parlemen. Nah, ini pembagian kekuasaan, DPR presiden hanya sebagai kepala negara, voting dengan suara terbanyak. Ini bisa dilihat atau bisa dibaca juga, yaitu jenis-jenis demokrasi. Ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Nah, ini yaitu jenis-jenis demokrasi itu sendiri. Nah, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, atau salah tulisan. Manusia yaitu tempatnya salah. Jadi mohon maaf, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.